Silahkan Anda cek. Bahkan bagi yang belum muslim pun, itu nggak boleh kita memaksa dia masuk Islam. Nah, jadi mohon maaf ya, kalau Anda mendapatkan orang Islam, sikapnya kasar, demi Allah saya katakan, kalau tidak sesuai ketentuannya, dia seseorang menyimpang. Wa ulaika humul fasiqun. Fokus, karena dia seringkali fasik. Fasik itu maksudnya keluar dari ketentuan, dari rel. Ya, jadi kalau misalnya itu ada pintu tuh, Anda keluar lewat jendela, itu fasik namanya. Ya, melanggar ketentuan, ya, keluar dari ketentuan. Harusnya minum baca bismillah dengan tangan kanan, dia pakai tangan kiri gitu kan. Tidak pernah menyebut nama Allah, itu keluar dari ketentuan. Diminta sholat, dia nggak mau sholat. Diminta baca Quran, dia nggak mau baca Quran. Diminta zakat, dia nggak mau zakat. Pekerjaannya disebut dengan fasak. Orangnya disebut dengan fasik. Maaf, maksud saya ingin sampaikan, kata Al-Quran, kebanyakan orang yang menyebabkan lupa bahwa dia akan pulang, seringkali melakukan perbuatan yang disebut dengan ini, fasak. Ya, sehingga menjadi fasik. Istilah di Quran itu sopan-sopan Pak ya, Bu, nggak ada yang tidak sopan. Ya, jadi kalau disebutkan misalnya seperti ini, jangan marah dulu. Mungkin memang ada sesuatu yang tidak pada relnya. Kayak kafir misalnya, apa artinya kafir? Ya? Lawan dari muslim, non-muslim. Bukan. Kafir itu asalnya bukan non-muslim. Asalnya bukan. Dari kata kafar asalnya. Sesuatu yang tertutup. Diserap ke dalam bahasa Inggris cover. Cover itu dari bahasa Arab. Banyak kosakata di bahasa Inggris dari bahasa Arab. Sugar. Sugar itu bahasa Inggris dari sukar. Ya, sukar. Bahasa Arab. Cover. Kafar. Ya, kafar itu tertutup. Kalau orang sengaja menutup diri, belum mau mendengar, dan belum mau mengikuti, maka orang ini disebut dengan kafir. Oke? Baik, Nabi ngajak kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya. Disampaikan, yuk ini ada keterangan dari Islam, ada ajaran dari Islam. Kata mereka, saya nggak mau dengar, saya nutup diri. Kata Nabi, turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Mereka nggak marah. Nggak marah mereka. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum mau menerima ajaran. Kata mereka, kami memang kafir, gak mau nerima. Jadi ada orang Arab, tahu bahasa Arab, sangat fasih dengan bahasa Arab, ketika disebut kafir, dia gak marah. Karena artinya memang positif. Dalam positif itu maksudnya, bukan positif dalam konteks kafirnya benar, bukan. Dalam konteks dia tidak merendahkan seseorang, hanya menerangkan keadaannya. Bahwa kamu belum mau menerima ajaran Islam. Paham? Nah, yang paling menarik, yang paling aneh, ada orang-orang, bukan orang Arab, gak ngerti bahasa Arab, disampaikan dengan bahasa yang sangat sopan, dia marah. Kamu kafir ya? Kata siapa? Masya Allah ya. Mungkin dia belum tahu gitu. Dan gak ada yang paling sopan kecuali bahasa Quran. Silahkan bandingkan dengan bahasa-bahasa kitab yang lainnya. Ya. Di beberapa kepercayaan lain, Anda disebut domba, tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat gitu kan. Islam masih sopan tuh. Ya. Enggak, ini dalam konteks perbandingan bahasa ya. Jadi bagaimana, saya ingin menerangkan bahwa gak ada di Quran bahasa-bahasa kasar. Silahkan Anda cek. Bahkan bagi yang belum muslim pun, itu nggak boleh kita memaksa dia masuk Islam. La ikraha fid din, nggak boleh paksa orang masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau Anda yakin dengan kepercayaan Anda, silahkan. Saya cuma nyampaikan ini loh kebenaran dari Islam. Itu yang paling indah. Nah, jadi mohon maaf ya, kalau Anda mendapatkan orang Islam, sikapnya kasar. Bahkan ada yang melukai orang lain, tembak orang, bunuh orang, bom orang. Demi Allah saya katakan, kalau tidak sesuai ketentuannya, dia seseorang menyimpang. Keliru. Gak ada dalam Islam tembak orang, bunuh orang, bom orang, tapi gak ada ketentuan di situ. Itu yang paling berbahaya.